Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume dari bab 12 mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu dengan judul Teori Perdagangan Internasional dan Strategi Pembangunan. Nah, globalisasi perekonomian satu pengantar, di mana globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, serta ekonomi politik internasional. Seperti yang dimaksudkan oleh kata itu sendiri, bahwa globalisasi merupakan proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu dan mengarah ke perekonomian global. Dan pada akhir-akhir ini, kebijakan ekonomi global, misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO, globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, bahasa Inggris. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, serta pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat pertumbuhan tersebut. Akan tetapi, dalam arti ekonomi, intinya globalisasi yaitu meningkatkan keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, di mana aliran dana internasional dan investasi asing langsung. Globalisasi menyiratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang, yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain, sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Globalisasi ini membawa manfaat serta peluang di samping biaya dan risiko. Kita akan melihat bahwa ada serangkaian putaran negosiasi perdagangan yang penting melalui General Agreement on Treaties and Trade, yaitu GATT, yang dimulai pada tahun 1948, yang menjadi cikal bakal berdirinya WTO pada tahun 1995. GATT didirikan untuk menemukan cara dan sarana untuk mengurangi tarif barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Kode perilaku perusahaan internasional terkait perilaku politis dan lainnya dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya tidak mampu membayar rente atau sewa. Materi kedua ialah perdagangan internasional, yaitu beberapa isu pentingnya. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian, serta produk primer atau komoditas lainnya seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan persoalan serius yang terkhusus di Afrika dan di Sub-Sahara, karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor ekspor semacam itu seringkali tidak stabil, maka ketergantungan ekspor akan terjadi. Selain itu, masalah ketergantungan ekspor, banyak negara yang juga bergantung, biasanya dalam tempat yang lebih besar, pada impor bahan baku seperti mesin dan barang-barang modal. Bagi negara berkembang, permintaan impor melampaui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor pasca Perang Dunia II. Maka terjadi defisit kronis, di mana defisit seperti ini terjadi pada pos transaksi penjualan di kapasitas dalam neraca, dengan surplus pada pos transaksi modal. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan serta pembangunan. Yang pertama, bagaimanakah cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan. Dalam hal seperti ini, pembangunan kontemporer.
Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara perdagangan merubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam satu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakpemerataan dalam lingkungan internasional di dalam domestik? Dengan kata lain, bagaimanakah keuntungan serta kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Dan pertanyaan yang ketiga ialah, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Dan pertanyaan yang keempat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya? Dan pertanyaan yang terakhir, yang kelima, mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar, yaitu perdagangan yang lebih besar, aliran modal dan sumber data manusia yang lebih luas dan sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam, yaitu proteksi demi mencapai kemandirian, atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategi. Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi-strategi perdagangan bagi pembangunan ini? Nah, arti penting ekspor bagi di berbagai negara berkembang. Dengan semakin besarnya pangsa ekspor pada negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP, mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju ketimbang di negara berkembang. Negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi berbunga. Elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan peneliti statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk KIP komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap bahan pangan, produk pangan, dan bahan baku dari negara berkembang meningkat secara lambat. Sedangkan permintaan atas produk-produk manufaktur itu meningkat secara relatif cepat. Hasil neto dari rendahnya elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini yaitu kecenderungan terus menurun bila harga relatif dari produk-produk primer dari waktu ke waktu. Selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah, setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Preussisch-Singer, yaitu para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Secara matematisnya, konsep ini dirumuskan sebagai Px per PMI per IN per PMV, di mana simbol Px dan PM masing-masingnya melambangkan indeks harga ekspor dan impor yang dihitung pada periode dasar yang sama. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal sebagai hipotesis Preussisch-Singer, yaitu argumen yang menyatakan bahwasannya nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Materi selanjutnya, teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia ini, bahkan di desa-desa terpencil melalui transaksi barter. Keunggulan komparatif produk
suatu komoditas pada peluang atau opportunities yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Spesialisasi konsumsi sumber daya pada produksi sejumlah kecil komoditas. Keunggulan absolut produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sampai seperti produsen lain tetapi dalam biaya unit absolut yang lebih rendah. Selanjutnya, anugerah faktor relatif dari spesialisasi internasional, yaitu model neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendaya gunakan sumber daya faktor produksi yang melimpah, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok, yaitu yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Serta ada beberapa tambahan kesimpulannya. Yang pertama, sehubungan dengan meningkatnya biaya oportunitas yang terkait dengan peralihan sumber daya dalam beragam komunitas dan dengan intensitas faktor produksi yang berbeda, spesialisasi menyeluruh tidak akan terjadi seperti halnya dalam model keunggulan komparatif klasik. Dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, penyertaan rasio harga produk domestik dan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyertaan harga faktor di antara negara-negara yang melakukan perdagangan. Dan yang terakhir, di dalam berbagai negara, teori anugerah faktor memprediksikan bahwa pengembalikan ekonomi bagi pemilik sumber daya yang berlimpah akan meningkatkan atau dibandingkan dengan pemilik sumber daya langka, serta saat faktor produksi yang melimpah digunakan secara lebih insentif. Teori perdagangan pembangunan, yaitu argumen-argumen internasional, merangkum jawaban teoritis atas 5 pertanyaan yang tadi. Yang pertama, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dan dengan cara menyetarakan harga faktor meningkatnya pendapatan real di negara-negara berdagang. Dan yang ketiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif. Yang keempat, dalam dunia perdagangan bebas, harga biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak negara sebaiknya suatu negara melakukan perdagangan. Dan yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Materi selanjutnya, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional. Yang pertama, seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas serta diberdayakan sepenuhnya. Yang kedua, teknologi bersifat tetap atau serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara. Di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi, dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Dan yang keempat, pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak didominan yang lebih meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Yang kelima, perdagangan selalu berimbang di setiap negara dan perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri. Yang keenam, keuntungan perdagangan yang diterima oleh satu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut.
Selanjutnya, sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta mobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan, modal utara selatan dari perdagangan yang timpang. Asumsi awal mengenai sifat statis dan pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didaya gunakan secara penuh dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama, identik dimanapun, merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Model pemberdayaan utara selatan, teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju, utara dan negara berkembang disebutkan dalam upaya menyelesaikan mengapa negara-negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Selanjutnya, pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori event for surplus dari perdagangan internasional. Teori event for surplus dari perdagangan internasional, anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan kurang optimal menjadi lebih optimal sehingga dapat memproduksi lebih banyak output primer yang surplusnya dapat diekspor. Selanjutnya, teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Substitusi sintesis, yaitu komoditas yang diproduksi secara artificial tetapi dapat menggunakan komoditas alami seperti karet, katun, wool, dan lainnya. Siklus produk dalam perdagangan internasional menggantikan progresif dari negara yang lebih maju oleh negara ketiga dalam memproduksi barang manufaktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, serta ketidakpuasan, yaitu skala hasil yang semakin meningkat, persaingan yang tidak sempurna, serta isu-isu dalam spekulasi. Skala hasil seberapa banyak output bertambah ketika seluruh input secara proporsional meningkat. Kendali ini pasar monopolistik, situasi di mana output suatu industri dikendalikan oleh suatu produsen tunggal atau oleh sekelompok produsen yang membuat keputusan bersama. Dan kendali pasar oligopolistik merupakan situasi di mana segelintir perusahaan rival tetapi tidak serta-merta bersaingan mendominasi suatu industri. Materi selanjutnya ialah strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Kebijakan pembangunan berorientasi kebijakan yang mendorong ekspor seringkali melalui perdagangan bebas modal, pekerjaan perusahaan multinasional, dan komunikasi yang terbuka. Sedangkan yang berorientasi ke dalam yaitu kebijakan yang menekankan kemandirian negara berkembang, termasuk pengembangan teknologi domestik, pembatasan impor, dan pembatasan investasi swasta asing. Yaitu yang pertama, promosi ekspor, yaitu berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Ekspansi ekspor komoditas primer, yaitu keterbatasan permintaan di mana banyak negara berpendapatan rendah masih bergantung pada produk primer untuk sebagian besar penerimaan ekspor mereka. Yang kedua, perluasan ekspor manufaktur, yaitu persoalan permintaan bagi perusahaan ekspor dalam beragam jenis produk manufaktur. Produksi yang diterapkan negara maju terhadap ekspor produk manufaktur dengan berkembang telah lama berlangsung. Materi selanjutnya, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor, yaitu pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar
dan optimis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih mendopenting peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga menimbulkan nilai tambah. Materi selanjutnya, perdagangan selatan dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu teori dan praktik. Salah satu varian dan hipotesis perdagangan selatan bahwa negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari standar perdagangan yang lebih besar sejumlah negara satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergolong untuk memberi ekonomi atau blok perdagangan internasional dengan menciptakan hambatan taraf hidup produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar negara. Materi selanjutnya, kebijakan perdagangan negara-negara maju perlunya reformasi dan integrasi terhadap tekanan proteksi baru. Terdapat 3 ketentuan utama dari sudut pandang negara berkembang, yaitu yang pertama, negara maju memangkas taraf pada produk memanufaktur. Yang kedua, perdagangan dalam produk pertanian berada di bawah otoritas WTO secara bertahan. Dan yang ketiga, untuk tarif alat tekstil impor baru dikurangi sehingga rata-rata sebesar 12%, 3 kali lipat dari tingkat rata-rata taraf hidup barang impor lainnya. Baiklah, sekian pemaparan materi pada bab 12 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.